Shalom para pemirsa sekalian. Selamat berjumpa lagi bersama dengan kami. Saya Alfredo Yorsa Mosir dan Bapak Gunter Sianturi dan Bapak Chandra Silalai dalam acara menggali firman Tuhan dengan tema nasib. Shalom Bapak Sianturi. Shalom. Begini Pak, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak sesuai dengan tema hari ini, yaitu tentang nasib. Pertanyaan pertama, kata orang, bukan rancanganku, tetapi rancangan Tuhan. Apa maksudnya itu Pak? Mohon penjelasan dari Bapak. Silakan Pak. Ada yang bilang mau bahasa Batak, dang lomotta, lomonado. Jadi segala sesuatu sepertinya sudah ditentukan karena suka Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan dulu dari Yesaya 55 ayat 9. Yesaya 55 ayat 9. 59. Ya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya. Sepertinya tingginya langit dari bumi, demikianlah bedanya rancanganku dengan rancanganmu. Ayat berikutnya dulu. Naik. Iya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Iya. Rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku, kata Tuhan. Apa itu maksudnya? Bahwa tidak ada lagi yang bisa kita buat kalau tidak sesuai, kalau bukan rencananya. Memang kalau rencana kita jauh dari rencananya atau rencana kita tidak sesuai dengan rencananya, ya pastilah ditolaknya. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jiwanya sudah seperti jiwa Tuhan. Pastilah yang akan dia lakukan adalah rencana Tuhan. Jadi segala sesuatu akan sesuai rencana Tuhan. Dan makanya rencana kita dikabulkannya. Kalau sehat, apa itu rencana Tuhan? Ya. Kalau makan, apa itu sesuai rencana Tuhan? Ya. Kalau panjang umur, sesuai rencana Tuhan? Ya, itu rencananya. Jadi kalau orang panjang umur, itu sesuai rencana Tuhan. Makanya kita bisa panjang umur. Jadi kalau sudah ditentukan misalnya bahwa kau harus mati umur 15 tahun, maka Amsal pasal 3 ayat 2 bahwa panjang umur serta sejahtera dan lanjut usia tidak laku lagi. Batal. Padahal firman itu ada. Jadi panjang umur itu adalah rencana Tuhan. Itu kira-kira. Itu pertanyaan pertama tadi Pak, jawabannya ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Banyak orang berkata bahwa sesuatu sudah seizin Tuhan. Bagaimana dengan itu Pak? Silakan penjelasan dari Ya, Pak. memang betul ada orang banyak bahwa segala sesuatu terjadi karena seizin Tuhan. Masa ada seizin Tuhan orang merampok? Masa ada orang bawa narkoba seizin Tuhan? Masa ada orang ugal-ugalan lalu tabrakan dan patah kakinya seizin Tuhan? Tidak seperti itu. Memang Tuhan kalau dibilang tahu ya tahu, namanya dia maha tahu. Tapi tidak seizin Tuhan. Mari baca Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 15. Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Iya. Jadi orang jatuh kepada pencobaan itu pencobaan karena ia sendiri berkeinginan. Kalau orang ugal-ugalan, nggak ada keinginan Tuhan jadi ugal-ugalan. Karena ugal-ugalan itu keinginannya untuk dia bisa mencari perhatian. Begitu dia ugal-ugalan, tabrakan. Itu bukan seizin Tuhan, tapi Tuhan tahu ya. Itu kira-kira jawabannya. Terima kasih.
Terus? Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, pertanyaan untuk nomor 3. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Bagaimana itu Pak penjelasannya? Ya, Silakan, Pak. segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kita baca dulu Roma 8 ayat 26. Roma 8 Ayat 26. ayat 26. Demikian juga Roh membantu Oh, kita. bukan, ayat 28, ayat 28. Satu lagi. Ayat 28. Iya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, segala sesuatu. Sesuatu itu apa? Tabrakan misalnya untuk mendatangkan kebaikan, atau dia masuk penjara mendatangkan kebaikan. Jangan seperti itu dulu. Pasti sesuatu itu yang berhubungan dengan kebenaran. Kalau orang melakukan kebenaran, misalnya memberitakan Injil lalu dilempari, pasti mendatangkan kebaikan. Kalau orang misalnya karena membaca firman, lalu orang misalnya mengucilkan dia, itu pasti mendatangkan kebaikan bagi dia. Tapi kalau saya misalnya mencuri, lalu dipukuli orang, apa mendatangkan kebaikan? Enggak. Itu malah petaka. Jadi segala sesuatu mendatangkan kebaikan sesuai dengan Roma pasal 8 ayat 28 tadi bagi mereka yang mengasihi Dia, memang berjalan dalam rencananya. Apakah terjadi kesukaran, apakah terjadi celaka ataupun penderitaan karena kebenaran itulah yang mendatangkan kebaikan. Karena apa? Karena Tuhan turut campur tangan di dalam. Tapi kalau mencuri dipukuli orang, Tuhan nggak ikut campur di situ, nggak ada andil Tuhan di situ. Itu kira-kira. Terima kasih. Pertanyaan untuk selanjutnya, pertanyaan untuk nomor 4. Mengucap syukur dalam segala hal. Bagaimana dengan itu Pak? Pertanyaan ini silakan jelasannya Pak. Ya, itu 1 Tesalonika 5 ayat berapa itu ya? 1 Tesalonika 5 ayat 18. Iya, 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Memang ini boleh kita pikir kalau dalam segala hal, ya bisa juga dong dalam mengucap syukur karena tabrakan, mengucap syukur karena dipukuli, mengucap syukur. Mungkin begitu karena dibilang di situ dalam segala hal. Tapi kembali lagi ke awal bahwa kita sudah hidup dalam kebenaran. Kita adalah orang-orang benar, orang percaya yang sudah diubah menjadi lahir baru. Pastilah keinginan kita adalah keinginan yang berhubungan dengan kerajaan sorga. Apapun yang terjadi ya pastilah mengucap syukur karena itu kebenaran. Tapi nggak mungkin orang mengucap syukur patah kaki. Apa biasanya orang mengucap syukur karena untung. Kalau satu kejadian pasti orang sedih dan sebenarnya harus meratap. Kalau kita baca Yakobus pasal 4 ayat 9. Yakobus 4 Ayat 9. ayat 9. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan berataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Sadarilah kemalanganmu. Kalau kita misalnya karena dosa lalu menderita, masuk penjara, yaitu Tuhan bilang sadarilah kemalanganmu, bertobatlah, itu maksudnya. Jadi bukan mengucap syukur. Mengucap syukur itu di dalam segala hal, kalau kejadian itu bisa dia melihatnya untung dari sana. Seperti saya dulu ketika saya sakit, lalu dengan jalan sakit itu lalu saya mengenal Tuhan. Maka saya mengucap syukur atas penyakit itu. Saya berterima kasih datang penyakit itu, karena dengan itu aku bisa mengenal Tuhan. Barulah benar mengucap syukur. Kalau orang misalnya sial terus dalam hidupnya, lalu dia mengucap syukur, belum,
Kalau dari sial itu ia bisa melihat keuntungan, misalnya karena dia sial lalu kemudian bertobat, karena dia sadari itu karena dosanya lalu dia bertobat, itulah untungnya, maka dia mengucap syukur atas sial itu karena ia beruntung. Untungnya apa? Bisa berkenalan dengan Tuhan. Itu kira-kira. Oke Pak ya, pertanyaan nomor 4 ya. Pertanyaan selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Kata orang sudah nasib, apa maksudnya itu Pak? Ya. Silakan Pak. Memang hampir semua orang berkata nasib itu sudah ada. Setiap orang sudah ditentukan Tuhan bagaimana ia hidup. Umurnya berapa lama, mati dia dengan cara apa, kemudian dia jadi orang kaya atau jadi miskin melarat, atau jadi pejabat atau bukan, tingginya semekot atau semeter kotor, cantik atau jelek, sepertinya sudah ditentukan semua. Nah, saudaraku, mari kita baca Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. 29 Ayat 11. ayat 11. Demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan mengatakan bahwa aku tidak punya rancangan celaka kepada siapapun. Jadi kalau orang celaka jangan bilang itu Tuhan yang merencanakan. Aku punya rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Kalau orang tak berubah nasibnya, dari firman ini Tuhan tidak punya andil di sana yang membuat dia melarat terus. Tidak. Kecuali kalau orang itu mau miskin ya tidak apa-apa. Tapi kalau dia mau berubah, lalu dia bilang karena tidak bisa berubah, lalu dia bilang itu nasib, sudah takdir, sudah ditentukan Tuhan. Nah, tidak, Tuhan sudah bilang, aku tidak punya rencana jahat sama kamu. Aku punya rancangan damai sejahtera, memberikan hari depan yang penuh harapan. Jadi dari mana itu bisa? Pasti setan lah. Supaya kita bisa menjadi berhasil damai sejahtera, kita harus bertobat dan lawan setan. Terima Yesus, maka kita akan berbahagia. Satu lagi, Ulangan 30 ayat 19. Ulangan 30 ayat 19. Ulangan 13:19. Ya. 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadikan saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Aku memperhadapkan kepadamu sekarang kematian dan hidup, keberuntungan dan sial. Menurut saya, pilihlah kehidupan. Lalu Tuhan selesai. Tergantung saya. Mau pilih mana? Kalau saya sial, itu berarti saya pilih sial. Jadi bukan Tuhan yang menentukan, saya yang menentukan mau berhasil atau tidak. Mau ke surga atau ke neraka. Saya yang menentukan. Tuhan tidak menentukan saya pasti ke neraka, tidak. Saya yang menentukan ke surga atau ke neraka. Itulah arti firman itu. Diperhadapkan keberuntungan dan kematian. Tinggal kita. Saudaraku, itu kira-kira yang kami sampaikan. Ya, pertanyaan selanjutnya untuk pertanyaan nomor 6. Betulkah Pak bahwa katanya suka-suka Tuhan? Ya, Apakah maksudnya itu? Silakan. suka-suka penjelasan. Tuhan. Iya. Sepertinya sudah seperti robot kita ini, tidak ada lagi hak. Karena dia bilang suka-suka Tuhan. Mau apa dia sukanya, mau dimatikannya sukanya, mau dihidupkannya sukanya, mau dipijaknya sukanya. Tidaklah seperti itu. Buktinya ia memberikan Tuhan Yesus supaya kita jangan masuk neraka. Dia mengasihi kita. Kan dia bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini
sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan suka-suka lah. Kita diberi kebebasan. Kepada Hawa waktu pertama kali diperhadapkan, tidak ada paksaan. Kalau kau makan, kau mati. Itu kan pilihan. Makan mati, tidak makan hidup. Tidak suka-sukanya apapun kehidupan ini. Tidak ada suka-suka Tuhan. Dia bisa bersuka-suka, iya, tapi ia tidak lakukan itu. Dia menghargai kita sebagai sahabatnya, sebagai orang pilihan, sebagai orang-orang yang telah diberikan akal pikiran untuk mengerti yang baik dan yang jahat. Jadi tidak suka-suka Tuhan. Ada lagi pertanyaan? Itu saja Habis? pertanyaannya. Oke, jadi sekali lagi, apa kesimpulan dari tema tadi bahwa tentang nasib? Kami sependapat bahwa tidak ada nasib yang ditentukan Tuhan untuk binasa masuk neraka, untuk sial terus, untuk mati setelah sakit tidak sembuh-sembuh. Tidak ada. Saya mau sembuh? Yeskel pasal 18 ayat 32, aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus tanggungnya, oleh karena itu bertobat supaya kamu hidup. Bisa hidup. Sekali lagi, tidak ada nasib. Setuju nggak kira-kira? Setuju, Pak. Setuju. Iya. Amin. Amin. Akhir kata pemirsa, pesan kami, percaya dan ikutlah Tuhan Yesus dengan segenap hati. Maka kita akan menemukan arti kehidupan yang sesungguhnya. Amin. Akhir kata kami akan berpisah. Selamat berjumpa untuk minggu depan para pemirsa sekalian. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Salam sejahtera.